Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Meili Nasari, kemudian ada Vanidia, Anggun Maharani, dan Sinta Surya akan menjelaskan mengenai arbitrasi internasional yang meliputi jenis-jenis arbitrasi, contoh, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai arbitrasi internasional. Sebelumnya, saya akan menjelaskan lebih dulu mengenai apa itu arbitrasi. Jadi, arbitrasi adalah suatu tindakan yang dilakukan para pemain valuta asing atau arbitrager yang memanfaatkan adanya perbedaan kurs mata uang. Dengan kata lain, arbitrasi ini memanfaatkan ketidaksesuaian harga, di mana nantinya para arbitrager dapat menerima keuntungan tanpa melibatkan risiko di dalamnya. Kemudian, jenis-jenis arbitrasi internasional ini ada 3, yaitu yang pertama, locational arbitrage, triangular arbitrage, dan corporate interest arbitrage. Ketiga jenis ini nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Contoh untuk arbitrasi ini yaitu misalnya terdapat toko A dan toko B. Di toko A merupakan toko yang menjual koin seharga 120 US dollar. Sementara di toko B merupakan toko yang membeli koin seharga 130 US dollar. Jadi, seseorang dikatakan melakukan arbitrasi ketika ia membeli koin pada toko A dan menjualnya di toko B. Dan jika dua toko koin tidak mengetahui harga satu sama lain, maka peluang untuk arbitrasi dapat terjadi. Kemudian, tindakan arbitrasi ini akan menyelaraskan harga kembali. Dalam contoh ini, arbitrasi akan menyebabkan toko A menaikkan harganya karena tingginya tingkat permintaan pada koin. Kemudian pada saat yang sama juga, toko B akan mengurangi harga penawarannya setelah menerima surplus koin saat arbitrasi terjadi. Untuk jenis-jenis arbitrasi akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya adalah locational arbitrage. Locational arbitrage adalah proses pembelian mata uang di lokasi tertentu di mana harganya murah dan dengan segera menjual mata uang tersebut pada lokasi lain dengan harga yang lebih tinggi. Keuntungan locational arbitrage. Keuntungan dari arbitrasi ini tergantung dari jumlah uang yang digunakan untuk memanfaatkan perbedaan kurs nilai tukar serta value dari perbedaan tersebut. Bank-bank komersil yang menyediakan jasa-jasa valuta asing biasanya menyediakan kuotasi kurs yang sama. Jika kondisi permintaan dan penawaran bagi suatu valuta tertentu bervariasi antar bank, valuta tersebut mungkin memiliki harga yang berbeda-beda dan kekuatan pasar akan mendorong penyesuaian harga. Selanjutnya kita beralih ke contoh. Sebelum menjawab, perhatikan tabel kuotasi mark Jerman pada dua buah bank yaitu Bank C dan Bank D. Anda bisa mendapatkan mark dari Bank C dengan harga ask yaitu 0,5 dolar dan kemudian menjualnya ke Bank D dengan harga bid 0,505 dolar. Nah, hal ini tuh mencerminkan satu transaksi searah dalam locational arbitrage. Jika Anda memiliki 10.000 dolar dan melakukan satu transaksi, maka pertanyaannya berapa dolar Amerika yang akan Anda hasilkan? Cara menjawabnya yaitu pertama, Anda harus menukarkan 10.000 dolar yang Anda miliki menjadi 20.000 mark Jerman dengan perhitungan 10.000 dolar dibagi harga ask dari Bank C yaitu 0,5 dolar. Kemudian 20.000 mark Jerman tadi Anda jual ke Bank D dengan harga 0,505 dolar per mark Jerman yaitu harga bid tadi, dan sehingga Anda akan mendapatkan 10.100 dolar. Jadi keuntungan Anda dalam locational arbitrage di atas itu adalah 100 dolar.
Pelurusan akibat locational arbitrage. Kuota kurs akan bereaksi terhadap strategi locational arbitrage yang digunakan oleh para investor. Karena tingginya permintaan mark pada bank C akibat dari aktivitas arbitrasi, bank tersebut akan segera kekurangan mark Jerman. Akibat dari kekurangan ini, bank C akan menaikkan harga asnya. Kelebihan penawaran mark Jerman pada bank D akan mendorong bank D untuk melakukan penurunan harga bidnya. Penyesuaian kurs ini akan membuat keuntungan dari locational arbitrage menurun dan kemudian hilang. Setelah harga as bank C sama dengan harga bid dari bank D, locational arbitrage tidak akan terjadi lagi. Jarak waktu antara terjadinya locational arbitrage dengan saat terjadinya penyesuaian harga mungkin hanya beberapa menit. Selanjutnya yaitu arbitrasi segitiga. Arbitrasi segitiga adalah tindakan mengambil keuntungan dalam pasar valuta asing, yaitu pada saat kurs silang yang dikotasikan di pasar tidak sama dengan kurs silang yang seharusnya muncul di kondisi equilibrium. Atau dapat diartikan juga, arbitrasi segitiga adalah tindakan mengambil keuntungan akibat adanya perbedaan nilai tukar dari tiga mata uang yang berbeda. Kurs silang ini digunakan untuk menentukan hubungan antara dua valuta non-dolar. Kotasi-kotasi falas biasanya diekspresikan dalam dolar Amerika Serikat, terlepas di negara mana kotasi tersebut muncul. Jadi, arbitrasi segitiga ini digunakan bila mana transaksi mata uang dilakukan pada pasar spot untuk memanfaatkan perbedaan kurs lintas mata uang antara dua mata uang tertentu. Arbitrasi segitiga tidak mengikat dana. Strategi ini juga bebas resiko karena tidak ada kepastian harga beli dan harga jual mata uang yang digunakan. Jika kurs falas yang ditetapkan berbeda dengan kurs yang sebenarnya, perbedaan tersebut dapat dimanfaatkan dengan cara melakukan arbitrasi segitiga ini, di mana transaksi dilakukan pada spot market untuk memanfaatkan kurs falas di antara dua mata uang. Dengan kata lain, arbitrasi segitiga ini menyangkut mata uang suatu negara dengan dua mata uang negara lainnya. Contoh pertama dari arbitrasi segitiga yaitu jika pound Inggris bernilai 1,50 dolar sementara mark Jerman bernilai 0,50 dolar, maka nilai pound Inggris dalam hubungannya dengan mark Jerman adalah nilai pound dalam mark Jerman sama dengan 1,50 dolar dibagi 0,50 dolar sama dengan 3. Nilai mark Jerman dalam unit pound dapat ditentukan dengan memakai kurs silang seperti cara di atas, yaitu nilai mark Jerman dalam pound Inggris sama dengan 0,50 dolar dibagi 1,50 dolar sama dengan 0,33. Contoh yang kedua, Rina memiliki dana yang tidak akan digunakan dalam waktu dekat sebesar 1,5 miliar. Sebagai spekulan, Rina berkeinginan untuk meraih keuntungan dengan cara arbitrasi segitiga. Diketahui, kurs forward untuk US dollar saat ini adalah 12.500 per US dollar. Kurs forward pound sterling saat ini 1,75 US dollar sama dengan 1 pound sterling. Kurs forward pound sterling adalah Rp20.000 sama dengan 1 pound sterling. Bagaimanakah spekulan tersebut dapat memperoleh keuntungan melalui arbitrasi segitiga? Cara penyelesaian soal di atas adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dari arbitrasi segitiga, maka Rina dapat menukarkan terlebih dahulu dana yang dimiliki ke pound sterling. Setelah itu ditukarkan kembali ke dalam US dollar dan terakhir baru dikembalikan ke dalam rupiah. Langkah yang pertama, menukarkan rupiah ke pound sterling. Seperti yang diketahui di soal bahwa 1 pound sterling sama dengan Rp20.000, maka uang 1,5 miliar rupiah tadi dibagi dengan Rp20.000, hasilnya 75.000 pound sterling. Setelah mengkonversi rupiah ke pound sterling, langkah kedua yaitu menukarkan pound sterling tersebut ke dalam US dollar. 1 pound sterling tadi sama dengan 1,75 US dollar. Maka 75.000 pound sterling dikali 1,75 US dollar sama dengan 131.250 US dollar. Langkah ketiga yaitu menukarkan US dollar tersebut ke mata uang rupiah.
1 US dollar tadi adalah 12.500, maka 131.250 US dollar dikali 12.500 rupiah. Hasilnya adalah 1.640.625.000 rupiah. Jadi keuntungan yang diperoleh Rina dari arbitrasi segitiga adalah sebesar 140.625.000 rupiah. Selanjutnya, Covered Interest Arbitrage. Covered Interest Arbitrage adalah suatu investasi jangka pendek di luar negeri yang diikuti dengan penjualan forward valuta yang mendominasi investasi. Covered Interest Arbitrage memerlukan investasi di luar negeri dan pada saat yang sama membentuk perlindungan dari risiko nilai tukar. Contoh dari Covered Interest Arbitrasi: Anda memiliki dana yang tidak akan digunakan dalam jangka waktu dekat sebesar 1.500.000.000 rupiah. Anda berinisiatif untuk menginvestasikan dana tersebut di dalam investasi jangka pendek dalam bentuk deposito. Suku bunga deposito 3 bulan saat ini sebesar 4,5%. Selain itu, Anda juga mendapatkan tawaran untuk investasi deposito di Amerika Serikat dengan suku bunga 0,75% di atas suku bunga deposito Indonesia. Kurs spot saat ini adalah 12.000 per US dollar. Sebagai seorang investor dan spekulan, menurut Anda sebaiknya di manakah deposito yang akan lebih baik returnnya, apakah di Indonesia atau di Amerika Serikat jika A. Kurs forward 90 hari sebesar 11.500 per US dollar, B. Kurs forward 90 hari sebesar 12.400 per US dollar. Penyelesaian. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menghitung terlebih dahulu return investasi di dalam negeri. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah tutur kata maupun bahasa, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian